Halo semua, setiap tahun pas mau deket-deket bulan puasa, pasti ada satu pertanyaan yang selalu ramai dibicarain di seluruh Indonesia. Kenapa ya tanggal mulai puasa kadang bisa beda? Nah, hari ini kita akan bedah tuntas misteri tahunan ini. Oke, langsung aja kita masuk ke pertanyaan utamanya. Kok bisa sih di satu negara yang sama, jutaan orang Islam mulai puasanya di hari yang nggak serentak? Ternyata nih, jawabannya itu adalah perpaduan yang seru antara astronomi, tradisi, dan filosofi yang mendalam. Jadi akar dari semua perbedaan ini sebenarnya cuma satu, yaitu gimana caranya kita nentuin kapan bulan baru dimulai di kalender Islam. Dan itu semua 100% tergantung sama penampakan bulan. Nah, ini dia bintang utamanya, hilal. Hilal ini adalah bulan sabit super tipis yang pertama kali kelihatan setelah fase bulan mati. Begitu hilal terlihat, cus, besoknya langsung masuk bulan baru. Jadi semua perdebatan ini ya demi mencari si hilal ini. Eits, tapi tunggu dulu. Sebelum hilal bisa kelihatan, ada satu peristiwa astronomi yang wajib terjadi lebih dulu. Namanya ijtimak atau konjungsi. Gampangnya, ini adalah saat posisi bulan, bumi, dan matahari ada di satu garis lurus. Ini kayak titik nol, penanda bulan yang lama udah selesai. Nah, disinilah ceritanya jadi menarik. Di Indonesia, ada dua pendekatan utama buat memastikan si hilal ini udah muncul atau belum, yang diwakili oleh dua organisasi Islam terbesar. Yang satu pakai perhitungan, yang satu lagi pakai pengamatan langsung. Oke, kita bahas dulu metode yang pertama, yaitu yang digunakan oleh Muhammadiyah. Pendekatan mereka ini sangat modern dan mengandalkan perhitungan astronomi yang presisi banget. Metode mereka punya nama spesifik, hisab wujudul hilal. Kata kuncinya di sini adalah wujud, yang artinya keberadaan. Jadi, metode ini fokusnya bukan pada apakah hilal bisa dilihat atau enggak, tapi pada apakah hilal secara astronomis sudah ada di atas ufuk. Syaratnya jelas dan matematis banget, cuma ada dua. Pertama, ijtima harus terjadi sebelum maghrib. Kedua, pas matahari terbenam, posisi bulan harus udah di atas cakrawala. Kalau dua syarat ini terpenuhi menurut hitungan, ya udah, besoknya sah masuk bulan baru. Nggak perlu lihat langsung ke langit. Tujuan di balik metode ini tuh jelas banget, kepastian. Dengan perhitungan, kalender Islam bisa disusun untuk bertahun-tahun ke depan. Jadi semua orang bisa merencanakan kegiatan, liburan, atau mudik dari jauh-jauh hari. Praktis banget kan? Sekarang, kita beralih ke pendekatan kedua, yang digunakan oleh Nahdlatul Ulama atau NU. Nah, kalau yang ini, penekanannya lebih ke praktik tradisional yang udah dilakukan selama berabad-abad. Nama metodenya Ruqyatul Hilal, yang artinya ya persis seperti namanya, melihat hilal. Jadi di sini yang jadi syarat utamanya adalah melihat bulan sabit itu dengan mata, baik mata telanjang atau pakai alat bantu. Perhitungan astronomi tetap dipakai, tapi cuma sebagai panduan. Dasar dari metode NU ini kuat banget, yaitu hadis Nabi Muhammad yang secara eksplisit bilang, berpuasalah karena melihatnya. Jadi perintahnya itu jelas, harus didasarkan pada kesaksian visual, apa yang benar-benar terlihat di langit. Nah, terus gimana kalau pas hari H ternyata hilalnya nggak kelihatan? Mungkin karena ketutup awan atau posisinya masih tipis banget. Buat NU, prinsipnya simple. Seeing is believing. Kalau nggak ada satupun saksi kredibel yang melihat hilal, maka bulan berjalan digenapkan jadi 30 hari. Puasanya nunggu 1 hari lagi. Oke, sekarang kita sampai ke pertanyaan besarnya. Kenapa sih harus ada dua metode yang berbeda kayak gini? Kenapa nggak disamain aja satu biar seragam dan nggak ada perbedaan lagi? Jawabannya itu ada di sejarah dan filosofi dasar masing-masing organisasi. Muhammadiyah, sebagai gerakan pembaruan atau tajdid, sangat merangkul sains modern dan rasionalitas. Sementara NU, sebagai penjaga tradisi, lebih berpegang pada praktik yang diwariskan oleh para ulama klasik. Dan ini nih yang paling penting untuk kita semua pahami. Ini bukan soal siapa yang benar dan siapa yang salah. Ini adalah perbedaan ijtihad atau perbedaan dalam interpretasi para ahli agama. Dua-duanya sah, punya dasar yang kuat, dan dihormati dalam Islam. Terus, dengan adanya perbedaan ini, gimana caranya sebuah negara dengan ratusan juta muslim bisa tetap adem ayem? Nah, ternyata Indonesia punya mekanisme yang unik untuk mengelolanya. Setiap tahun, pemerintah lewat Kementerian Agama menggelar acara yang namanya Sidang Isbat. Ini pada dasarnya adalah forum musyawarah di mana pemerintah bertindak sebagai penengah untuk menyatukan semua pihak.
Di dalam sidang ini, data-data perhitungan atau hisab dipaparkan. Pada saat yang sama, sidang juga menunggu laporan dari para pemantau hilal di berbagai titik di Indonesia. Nah, dari gabungan dua informasi ini, pemerintah kemudian mengumumkan tanggal resmi awal puasa versi negara. Tapi, organisasi seperti Muhammadiyah yang sudah punya kalender sendiri, tetap dihormati keputusannya. Dan inilah poin terpenting yang harus kita pegang. Ini bukan tentang siapa yang menang atau siapa yang kalah. Metodenya boleh beda, tapi tujuannya sama persis. Sama-sama ingin menjalankan ibadah puasa dengan cara terbaik menurut keyakinan masing-masing. Pada akhirnya, diskusi tahunan ini sebenarnya meninggalkan kita dengan sebuah renungan yang dalam banget. Di zaman yang serba digital dan penuh data ini, sebetulnya apa sih nilai dari sebuah kesaksian mata? Apa makna dari melihat dengan mata kepala sendiri? Ini jadi pengingat indah tentang hubungan antara sains, tradisi, dan esensi dari keyakinan itu sendiri.